Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Komariah, Fakultas Saintek jurusan Kimia. Dan di sini saya akan membacakan resume yang kemarin sudah saya rangkum di Zoom hari pertama dan hari kedua kegiatan PBAKU. Nah, langsung saja simak videonya. Saya rangkum dalam bentuk PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Komariah, Fakultas Saintek jurusan Kimia. Di sini saya akan membacakan resume materi PBAKU UIN Maliki Malang yang telah saya rangkum pada Zoom materi PBAKU. Langsung saja. Yang pertama ada wawasan bidang akademik. Persoalan bidang akademik. Pada perkuliahan ada minimal 8 semester. Dan di sini ada beberapa kegiatan seperti PKL, KKN, ujian, skripsi, dan yang terakhir ada wisuda. Ada beberapa mata kuliah juga. Yang pertama, mata kuliah perkembangan kepribadian. Yang kedua, ada mata kuliah fakultas. Dan yang ketiga, ada mata kuliah program studi. Pada semester 1, program mata kuliah sudah ditentukan. Untuk semester 2 dan seterusnya, mata kuliah harus memprogram sendiri. Dan ada 2 kegiatan ujian. Yang pertama, di tengah semester ada UTS dan di akhir semester ada UAS. Dari ujian inilah akan diperoleh KHS atau bisa disebut dengan kartu hasil studi. Di sini ada catatan untuk maba bahwa kuliah akan dimulai pada tanggal 6 September 2021 dan akan dilaksanakan secara daring atau online karena kondisinya sekarang masih pandemi. Lanjut. Yang kedua ada bidang kemahasiswaan. Universitas mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Keunggulan UIN Maliki Malang yang pertama, mempunyai Ma'had Al-Jami'ah untuk kebutuhan santri di Ma'had dan proses belajar mengajar di Ma'had. Ma'had ini untuk mahasantri baru yang akan tinggal selama 1 tahun. Ma'had Al-Ali untuk mahasantri yang akan tinggal sampai lulus. Ada juga HTQ. Ini diperuntukkan untuk tahfidz, pusat bahasa, TOEFL atau TOEFL. Lalu, sarana dan prasarana. UIN masih mengembangkan kampus 3 untuk fakultas kedokteran dan pembangunan rumah tahfidz untuk sementara. Mahasiswa mempunyai kewajiban membayar Ma'had dan UKT. Untuk praktek masih belum bisa dilaksanakan karena masih pandemi COVID-19. Di sini saya akan membacakan beberapa lagi sarana dan prasarana yang ada di UIN Maliki Malang yang belum saya tulis di slide ini. Yang pertama ada perkembangan bahasa asing. Yang kedua ada rumah moderasi beragama. Yang ketiga ada
perpustakaan, dan sarana lainnya. Rumah Moderasi Beragama menjadi maba yang unggul, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta aset, cinta bangsa, dan menjadi corong Islam yang moderat. Memiliki pengalaman baik intra dan ekstra di kampus. Lanjut. Mengapa UKT berbeda? Karena pada dasarnya setiap prodi UKT ada yang mahal dan ada yang rendah. Nah, yang pertama penyebabnya adalah indeks mutu PT KIN. Dan yang kedua penyebabnya adalah indeks mutu prodi. Karena prodi itu sangat mempengaruhi adanya UKT. Dan yang ketiga ada indeks pengelola keuangan. Yang keempat ada indeks wilayah. Di sini saya akan membacakan pemimpin yang besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi dialah yang mampu melakukan apa yang dia katakan. Pemimpin yang baik, orang yang mampu membuka kebaikan bagi orang lain, bukan orang yang pintar mencari kesalahan orang lain. Maka harus mempersiapkan diri mental, karena kampus UIN beda dari kampus-kampus lain. Harus mempunyai kemampuan berpikir ilmiah dan dilandasi dengan ilmu pengetahuan baik atau Islam. Harus mempunyai pikiran positif dan perilaku positif. Tampillah dengan gaya khas UIN Malang. Bicara dengan sopan, berperilaku yang sopan, berpakaian yang Islam. Lalu ada Dema Universitas. Apa sih Dema Universitas itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Di sini ada beberapa tugas Dema. Yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut, di sini saya akan membahas SEMA Universitas. SEMA Universitas atau Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HJM. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dema, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban
setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. Sebenarnya di universitas itu ada 15 UKM UIN Malang. Tapi saya hanya membahas SEMA dan DEMA saja. Jadi, saya lanjut ke slide yang berikutnya. Kebangkitan bangsa. Di sini saya akan membacakan dulu jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Terkonfirmasi ada 4.066.404. Kasus aktif ada 227.182. Meninggal ada 131.372. Dan yang sembuh ada 3.707.850. Problemnya, sampai saat ini di dunia belum menemukan obat untuk corona. Cina atau Amerika pun hanya membuat atau memproduksi vaksin. Di sini ada beberapa yang akan saya bacakan. Ini adalah hal penting yang harus dilakukan, ialah vaksin seharusnya dipercepat. Dan yang kedua, disiplin dalam prokes 5M. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, disertai dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ketiga, ada ancaman ekonomi. Pada masa pandemi ini, pasti perekonomian negara atau perorangan serta masyarakat mengalami penurunan. Dampaknya adalah dapat melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Dan yang keempat ada sektor pendidikan. Pandemi ini juga berpengaruh pada pendidikan karena kurangnya biaya atau minimnya perekonomian dapat mengakibatkan putus sekolah dan kekerasan pada anak. Pada kekerasan pada anak ini seumpama anak yang biasanya sekolah tapi karena pandemi tidak sekolah, sekolahnya secara online. Tidak semua siswa-siswi baik SD, SMP, SMA maupun mahasiswa mempunyai fasilitas yang cukup seperti Wi-Fi, handphone, laptop, ataupun paket data. Dan pada umumnya biasanya kita sekolah dan kita hanya tinggal di rumah, sekolah secara online, dan itu akan merepotkan bagi orang tua, sehingga orang tua menjadi stres dan akan mengakibatkan kekerasan pada anak. Dan ini adalah yang paling penting, bantuan. Bantuan bisa berupa apapun, seperti memberi makanan atau sembako kepada yang membutuhkan, dan bantuan UKT. UKT bisa meringankan uang UKT. Dan yang terakhir ada pentingnya kolaborasi Hesa Selin.
Ada 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada agama, yang ketiga ada pasar. Menjadi generasi unggul harus memiliki keunggulan moral spiritual, cenderung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan peduli sosial. Peran atau peluang UIN atau PT KIN. Arus utama pengembang teknologi digital. Mahasiswa UIN harus mengembangkan teknologi digital. Yang kedua ada link and match dengan sektor industri. Yang ketiga ada menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat ada epicentrum ajaran agama inklusif. Lanjut, di sini saya memilih moderasi beragama. What is the moderation in Islam religion? Definisi moderasi sendiri adalah secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Karena Islam sendiri adalah agama yang adil. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawatun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa dalam hadis Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Mengapa moderasi relevan dan argen di Indonesia? Yang pertama adalah karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua ada historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara via dakwah atau not war. Masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa versi. Tapi pada dasarnya Islam masuk ke Nusantara itu melalui perdagangan, bukan hanya perdagangan saja, tapi perdagangan yang diselingi dengan dakwah. Yang keempat ada karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Contohnya seperti ada tahlilan. Pada masa Nabi Muhammad pun tahlilan itu tidak ada. Adanya kelekatan masyarakat Indonesia dengan kesatuan atau dengan Nusantara, jadinya adanya tahlil tersebut. Tetapi tahlil itu bukan bid'ah. Dan yang keempat ada ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada Middle Eastern and Global Issue. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel. Kedua, aliansi politik Arab Amerika Barat. Yang ketiga ada oil, economic interest. Yang keempat ada political destin and hypocrisy. Di sini saya ada pesan, jangan minder, jangan ragu menjadi mahasiswa UIN Maliki Malang. Karena kita semua terlahir menjadi hebat kalau kita mau belajar dan berusaha. Sekian resume dari saya. Kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.